Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Thulabat talibat, KMI kelas 11 yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sambung kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita masuk di bab 2 untuk penjelasan dari dalil ya. Di sini ada 5 dalil ya, untuk bab Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru minad dzunub ini ya, tolong dihafalkan ya. Kita sudah baca apa makna dari judulnya ya, dan sekarang langsung kita pahami dalil yang pertama. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala wa dzakara al-musannifu rahimahullah litahqiqi maqsudi tarjamati khamsata adillah. Syekh Utsaimin mengatakan, penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan 5 dalil untuk merealisasikan apa yang ada dalam judul ini ya, keutamaan tauhid dan bahwa tauhid itu menggugurkan semua dosa. Maka beliau sebutkan dalil yang pertama, dalilul awal qauluhu ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ya. Wa dilalatuhu ala maksudi tarjamati fi qaulihi, dan sisi pendalilannya adalah dalam firman Allah Ta'ala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun ya, seperti yang sudah saya sampaikan yang dikasih garis biru ya. Jadi ini sisi pendalilannya di situ, inti pendalilannya di situ ya. Nah, sisi pendalilannya di situ ya. Lihat kata Syekh Utsaimin ya. Di sini Allah kan mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, yaitu yang bertauhid, dan dia tidak mencampurkan keimanannya itu dengan kedzaliman. Ingat kemarin kedzaliman sudah kita singgung, apa artinya? Dengan kesyirikan. Jadi dia bertauhid ya, dan saat yang bersamaan dia tidak syirik. Maka apa yang terjadi? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Baik, kata Syekh Utsaimin melanjutkan, faman amana walam yulbis imanahum bidzulmin ay bisyirkin, siapa yang beriman pada Allah dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, yaitu dengan kesyirikan, fajazaa'uhul amnu wal ihtida, maka balasannya adalah keamanan dan petunjuk fid dunya wal akhirah, kasih garis bawah, keamanan dan petunjuk di dunia dan akhirat. Famin fadlit tauhid ya annahu yuhassilu bihil amna wal ihtida'a fid darain, maka sangat jelas sekali ya, di antara keutamaan tauhid bahwa tauhid itu bisa mewujudkan, bisa membuat orang yang bertauhid itu mendapatkan keamanan dan petunjuk di negeri akhirat dan juga di dunia ini ya. Wa tafsirud dzulm, dan tafsir dolim secara khusus ya, yang dibahas di dalil ini hadits Ubadah bisyirk ya, wa tafsirud dzulm bisyirki thabata fi sahihain min hadits Ibnu Mas'ud ya, dan tafsir kedzaliman dengan syirik telah tetap dalam hadis Bukhari Muslim dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud sebagaimana kemarin saya ceritakan ya, tentang surat Luqman kemarin. Baik, sekarang kita pindah dalil yang kedua, hadits Ubadah bin Samit. Hadisnya Ubadah bin Samit, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah. Al-hadits ya. Hadis yang kedua ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, wa hadza ma'na qauluhu akhrajah, dan kalau nanti kita baca di kitab tauhid ini ada kalimat akhrajahu ya. Ini maksudnya adalah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Baik. Kata Syekh Utsaimin melanjutkan ya. Wa dilalatuhu ala maqsudi tarjamati fi qawlihi adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal ya, kan kata Nabi SAW di dalil yang kedua di bab ini ya, dari Ubadah bin Samit ini, Nabi mengatakan man syahida an la ilaha illallah, siapa yang bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala,
la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan siapa yang bersaksi Nabi Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat yang Allah lemparkan pada Maryam, wa ruhun minhu, dan ruh buatan Allah. Artinya Nabi Isa ini seperti nabi, seperti manusia biasa, bukan anak Allah begitu. Nah, kita kan juga, roh kita kan ditiupkan oleh Allah ke rahim ibu kita waktu kita masih berusia 4 bulan. Ya. Nah, seperti itu pula Nabi Isa. Ya. Ditiupkan pada rahimnya Maryam. Ya. Dan kemudian wal jannata hakun wa nar hakun. Kemudian dia bersaksi bahwa surga itu benar dan juga neraka itu benar-benar ada. Maka apa balasannya? Adkhalahullahul jannata ala makana minal amal. Allah akan masukkan dia ke surga sesuai dengan amalannya. Jadi ini kan disebutkan tauhidnya. Bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi Isa itu juga utusan Allah, surga benar, neraka benar. Ini kan tauhid semua nih, ya kan? Nah, kalau dia bertauhid dengan benar seperti itu, dia dimasukkan oleh Allah ke surga. Paham? Nah, yang dikasih garis biru itu adalah sisi pendalilannya yang dikatakan Syekh Utsaimin di sini, ya. Ala makana minhu min solahin au fasadin, ya. Fa min fadli tauhid anna man mata alaihi famasiruhu ilal jannah, ya. Kata Nabi, dia akan masuk surga sesuai amalannya. Maksudnya kata Syekh Utsaimin, sesuai, ya, baik atau buruknya amalannya. Dan maka di antara keutamaan tauhid bahwa siapa yang mati membawa tauhid, mati di atas tauhid, maka masiruhu, tempat kembalinya, tempat akhirnya, tempat dia berakhir nanti adalah surga, begitu. Ya. Nah, ini kemudian Syekh Utsaimin menerangkan, wa idkhalut tauhidi ahlahu aljannata nau'ani, keterangan yang luar biasa. Dan pemasukan tauhid, nah maksudnya tauhid itu bisa menyebabkan seseorang masuk surga, ya, dengan 2 model. Bisa dipahami? Setiap orang yang bertauhid kan pasti masuk surga, ya kan? Nah, model pemasukannya itu ada 2, ya. Jadi kalau bahasa gampangnya apa ya? Khasiatnya tauhid lah, ya. Kan pasti memasukkan orang masuk surga, ya. Nah, ini ada 2 model. Idkhalun fil hal. Yang pertama, idkhalun fil hal, langsung membuat dia masuk surga tunai, seperti itu juga. Saat itu juga, artinya mati, ya, setelah mati menjalani, ya, tentunya alam barzakh dan sebagainya, setelah itu pasti masuk surga. Pasti wes, langsung kontan langsung masuk surga. Ya. Wa huwa hadzul muwahhid alladzi ghalabat hasanatuhu sayyi'atuh. Yang ini merupakan bagian bagi orang-orang yang bertauhid, yang kebaikannya itu mengalahkan yang kejelekannya. Jadi istilahnya amal baiknya lebih banyak daripada amal jeleknya. Ini pasti masuk surga langsung, ya. Au hasala lahu min fadlillahi idza tasawaya ayyaghfirullah. Atau bisa jadi, ya, dia dapatkan keutamaan Allah, artinya dia diampuni Allah walaupun dosanya itu berimbang dengan kejelekannya, Allah ampuni dia, langsung Allah masukkan ke surga, ya. Paham? Lalu yang kedua, idkhalun fil ma'al. Jadi ini masuk surga tetapi rodok keri, begitu. Akhirnya masuk surga tetapi, ya, istilahnya kalau saya istilahnya tadi tunai, kontan, langsung plung, begitu. Nah, kalau ini agak lambat. Hadza haddul muwahhid, ini adalah bagian bagi orang yang bertauhid. Al mutalatoh, mutalatoh itu apa? Berlumuran, ya. Jadi anak kalau makan es krim itu kan mulutnya berlumuran es krim. Nah, itu bahasanya mulatohun, ya. Mulatoh. Ya, ini dipakai dalam bahasa ini, ya. Jadi ini bagi dia itu akan masuk surga tapi rodok keri. Kok iso? Ini bagian orang-orang bertauhid yang berlumuran bimastahaqqa alaihi duhulan nar, berlumuran dengan dosa yang sesungguhnya dia itu berhak dengan dosa-dosanya itu untuk dimasukkan neraka. Fa innahu idza dakhalan nar akhrajahu tauhiduhu minhu. Orang yang seperti ini, koken dosa seperti ini, tapi dia mati dalam keadaan bertauhid, ya, nanti akhirnya itu tauhidnya akan mengeluarkan dia dari
neraka, fakana muntaha ma'alihil jannah, maka akhir jalan ceritanya nanti adalah dia dimasukkan ke surga. Subhanallah. Dan di sini ya ada dalil lainnya di dalam hadis yang sangat jelas sekali, panjang. Ya, judulnya para ulama menyebutkan dengan kisah namanya Jahannamiyun. Ya kalau bahasa kita artinya ex napi, ex tahanan jahanam, ex penduduk neraka. Ya, yang intinya di situ diceritakan ya dia mati kokain dosa, akhirnya dimasukkan neraka. Ya, dimasukkan neraka, disiksa dan sebagainya sampai sampai apa dosa-dosanya hilang dengan siksaan itu, sampai dia dikisahkan hanya tinggal sebiji sawi aja, kecil sekali begitu ya. Lalu akhirnya dia diambil, dimasukkan ke Nahrul Hayat, dimasukkan ke sungai kehidupan, lalu tumbuh lagi orangnya jadi manusia lagi utuh. Selesai itu dimasukkan ke surga, tetapi ada tandanya ya, tanda yang dikenali oleh semua penduduk surga bahwa dia itu adalah bekas neraka jahanam. Istilahnya dia disiksa dulu di neraka sampai bersih dosanya, diambil baru dimasukkan ke surga. Paham ya? Jadi ini masuk surga tapi pakai kesiksa dulu. Kalau yang pertama ini masuk surga langsung tanpa siksaan. Bisa dipahami ya? Taib ya. Mungkin sampai sini dulu ya. Insyaallah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.